Mark Klok sadar kualitas fisiknya jeblok setelah bela timnas Indonesia di Piala Asia. Gelandang timnas Indonesia milik Persib Bandung Mark Klok menyadari fisiknya masih berada di level paling bawah setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia. Gelandang Persib Bandung Mark Klok sudah kembali berlatih bersama tim setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya ia diberi waktu libur bersama satu pemain lain yakni Edo Febriansyah yang juga membela timnas Indonesia. Mark Klok mengakui level kualitas fisiknya masih di bawah setelah ikut membela timnas Indonesia di Piala Asia. Hal ini membuat Klok tidak puas dan kini bersama Persib Bandung ia bertekad meningkatkan level kebugarannya. Klok memang mengakui tidak mudah untuk terus konsisten menambah porsi latihan. Tetapi ia coba berusaha untuk setia pada tujuan utamanya yakni meningkatkan kualitas diri. Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia dan tidak langgar aturan FIFA. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani buka suara terkait Maarten Paes yang dikabarkan sulit untuk bisa membela timnas Indonesia. Maarten Paes dikabarkan sulit untuk bisa membela timnas Indonesia karena terhalang aturan FIFA. Temuan ini digaungkan oleh beberapa pengamat sepak bola dan akun-akun media sosial. Maarten Paes diketahui sempat membela timnas U21 Belanda saat menghadapi Belarus U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tanggal 15 November tahun 2020. Penampilan Paes ini ternyata menjadi sorotan karena saat itu sang pemain sudah berusia 22 tahun. Dalam aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Hassani Abdul Ghani mengatakan dalam kasus ini, Maarten Paes memang benar berbenturan dengan aturan FIFA tersebut. Erick Thohir akui belum puas usai setahun jadi ketum PSSI. Erick Thohir hampir setahun resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, tetapi ia merasa belum puas dengan prestasi yang dicetak timnas Indonesia baik usia muda maupun senior. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 hingga 27 seusai terpilih dalam Kongres Luar Biasa PSSI di Jakarta. Setelah hampir setahun menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir pun melihat perjuangan timnas Indonesia baik kelompok usia maupun senior. Erick Thohir memperlihatkan perjalanan timnas Indonesia sejak ia menjabat sebagai ketum PSSI hingga saat ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut memperlihatkan perjalanan dari timnas U23 Indonesia juara SEA Games 23 hingga skuad Garuda yang mencetak sejarah. Menurutnya prestasi ini bisa diraih timnas Indonesia juga atas kerja keras semua klub Asprof PSSI, pelatih, pemain dan supporter. PSM Makassar masih takut terseret ke zona degradasi. PSM Makassar mulai menunjukkan performa yang positif di BRI Liga 1, akan tetapi pasukan pelatih Bernardo Tavares mengaku masih takut dengan jeratan zona degradasi. Performa PSM menurun drastis dibanding musim lalu. Ada banyak alasan di balik situasi sulit yang dihadapi PSM. Salah satunya, PSM harus membagi fokus dengan kompetisi antar klub Asia. Sempat terseok-seok di awal musim, PSM kini mulai tampil meyakinkan. Pada pekan ke-24 PSM berada di posisi ke-10 klasemen BRI Liga 1, PSM tidak pernah kalah pada 5 laga terakhir mereka. Dengan performa itu PSM harusnya punya kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing di papan tengah. Namun PSM justru memilih untuk terhindar dari skenario terburuk yakni degradasi. Setelah menang 4-0 atas Persita, PSM akan libur lagi. Kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1, Borneo FC perpanjang kontrak Peter Huistra hingga tahun 2025. Borneo FC sangat puas dengan kinerja Peter Huistra di kursi pelatih. Tim Pesut Etam pun memutuskan untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Belanda itu hingga tahun 2025 mendatang. Huistra berandil besar dalam membawa Borneo FC merajai klasemen BRI Liga 1 musim ini. Hingga pekan 24 Borneo FC masih bertengger kokoh di puncak klasemen, unggul 12 angka dari pesaing terdekat. Nabil berkata Coach Peter Huistra masih bersama kami sampai tahun 2025. Semoga dengan perpanjangan ini membuat Peter semakin termotivasi untuk memberikan gelar juara ke kota Samarinda.
Karir Peter Huistra di Borneo FC Samarinda cukup awet. Sebelumnya tim yang berkandang di Stadion Segiri itu dikenal kerap melakukan pergantian pelatih.